Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam, Bu Yet. Apa kabarnya Pak Rudi? Alhamdulillah sehat, Bu Yet. Ada yang bisa saya bantu Pak Rudi? Oh iya, gini Bu Yet, kemarin kan kita sudah berencana Bu Yet ya untuk berdiskusi. Jadi terima kasih Bu Yet sudah bersedia. Nah, jadi saya mau bercerita ini Bu Yet tentang tentang pembelajaran di kelas. Ya Pak. Lanjut Pak, ya saya dengarkan. Ya, gini Bu Yet, jadi selama saya mengajar, saya melihat sebagian siswa itu, ya sebagian ini di awal pembelajaran itu mereka umumnya fokus semuanya. Tapi nanti pas sudah ya lewat 15 menit atau 30 menit, itu sebagian itu tidak fokus lagi. Sehingga kalau dilihat itu entah motivasinya yang kurang atau bagaimana, jadi mereka sulit fokus dalam belajar lagi, Bu Yet. Oh iya. Jadi sekarang Pak Rudi sulit anak-anak di kelas, beberapa orang anak ya Pak Rudi ya, sulit Ya, Bu fokus Yet. dalam belajar. Ya. Oke. Kira-kira dalam masalah itu bagaimana Pak Rudi memberikan pembelajaran pada mereka karena mereka kayak Pak Rudi bilang tadi mereka kurang fokus. Nah, bagaimana apa yang Pak Rudi lakukan, pembelajaran apa yang Pak Rudi lakukan sehingga mereka itu tidak fokus dalam pembelajaran tersebut? Nah, biasanya di kelas itu saya menerangkan menggunakan Infocus. Jadi materinya saya buat dalam bentuk PowerPoint yang sudah ada animasinya. Materi itu saya ringkaskan, saya mulai dengan tanya jawab. Nah, nanti saya terangkan materi itu kepada mereka. Nah, kemudian setelah saya menerangkan, kemudian mencatat. Nah, nanti di materi-materi tertentu ada soal-soal saya berikan. Nah, kebanyakan seperti itu, Bu Yet. Oh, jadi Pak Rudi terangkan, kemudian Pak Rudi apa tadi berikan tugas ya kepada Ya. mereka. Kemudian setelah Pak Rudi melakukan itu, sejauh mana siswa itu sudah bisa ya dengan tadi itu sejauh mana siswa itu bisa melakukan pelajaran sekaligus mereka paham dengan apa yang materi yang telah Bapak berikan tadi. Kalau dari pemahaman saya lihat dibandingkan ya kalau saya tanya ajak diskusi siswa itu dibandingkan dengan cara manual seperti menerangkan di papan tulis, ya sebagian kecil siswa lebih mengerti dengan cara seperti itu. Namun sebagian kecil yang lain itu kadang-kadang awalnya mereka tertarik, Bu ya. Kemudian timbul kebosanan, kejenuhan bagi mereka ketika belajar itu. Jadi mereka kurang fokus ya Pak ya. Intinya sekarang Ya. mereka kurang fokus, kemudian mereka bosan untuk melakukan pembelajaran yang Bapak berikan. Kemudian kira-kira bagaimana respon murid itu Pak waktu Bapak melaksanakan pembelajaran tersebut? Bagaimana respon mereka? Ya seperti yang saya sampaikan tadi itu awal-awalnya mereka tertarik, mereka fokus belajar kan. Namun setelah 15 menit, 30 menit ada sisa pekerjaannya yang lain, misalnya mengganggu temannya lah, tidak mencatat lah, kemudian mungkin mengota dengan teman di sampingnya, pokoknya tidak fokus lagi dia ke materi yang saya sampaikan, Bu ya. Iya Pak Rudi.
Jadi masalahnya tadi sekarang anak itu tidak fokus dengan materi, dengan yang Bapak berikan. Sekarang bagaimana? Jadi tadi masalah ini apa strategi yang akan Pak Rudi lakukan agar pembelajaran di kelas Bapak ini bisa berjalan dengan baik, kemudian siswanya bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik, gitu Pak Rudi. Ya, jadi setelah saya pikir-pikir kan Bu Yet, nampaknya siswa sekarang itu atau siswa saya di kelas itu karena ya laki-lakinya termasuk banyak ya, kemudian juga anak-anak SMP itu nampaknya kalau untuk duduk-duduk saja memperhatikan kemudian mencatat itu mereka nampaknya ndak bisa bertahan lama ya. Nah, jadi mungkin solusinya apa ya? Mungkin yang pertama begini, saya buat ketika sudah sampai kejenuhan mereka itu, saya buat saya adakan kegiatan berupa ice breaking yang membuat mereka bergerak atau mencas kembali konsentrasi mereka. Kemudian yang kedua bisa saja saya cari game-game pembelajaran, ya saya menyampaikan materi juga, tetapi dalam bentuk game ya. Misalnya ya game-game berpasangan, nanti ada kita berikan misalnya kuis-kuis ya, nanti siapa yang tertunjuk namanya, nah, dia maju ke depan, bisa mungkin menjawab soal atau menyampaikan materi kepada teman-temannya. Jadi kayak game-game menarik itulah Bu ya. Nah, kemudian mungkin juga saya mencari referensi lain tentang bagaimana cara pembelajaran yang menarik bagi siswa sekarang itu, karena ya dengan perkembangan media sekarang itu Bu ya, siswa sudah gimana cenderung cepat bosannya, gitu. Mungkin kegiatan aktivitas belajarnya lebih divariasikan lagi dengan yang menarik. Bagus sekali ya Pak Rudi. Saya mendengar ide-ide itu mantap sekali, bagus sekali ya. Berarti Pak Rudi udah banyak ide-idenya yang akan strategi-strategi yang akan Bapak lakukan. Walaupun tadi Bapak bilang ada beberapa anak yang tidak fokus, sekarang strateginya bagus sekali. Memang Pak Rudi ini hebat dalam strategi ini ya Pak. Baik, ya Pak Rudi. Baik Pak Rudi, sekarang langkah apa ya yang akan Bapak lakukan untuk supaya rencana atau strategi Bapak ini bisa berjalan? Kira-kira langkah apa yang akan Bapak lakukan? Ya, yang pertama yang terbayang bagi saya, Bu Yet, yang gampang dulu ya, mungkin masalah ice breaking ini. Nanti saya cari contoh-contoh ice breaking itu di sosial media kan banyak sekarang ya, ketika kita buka Instagram, TikTok, YouTube, nah banyak sekali contoh-contoh referensi di sana. Dan saya lihat ya menarik ya bagi siswa ice breaking itu dan membuat siswa itu betah dengan aktivitas di kelas. Jadi saya cari dulu contoh-contohnya, kemudian saya coba-cobakan di rumah. Kemudian juga saya cari contoh-contoh game-game yang sederhana atau juga yang mungkin dalam bentuk aplikasi-aplikasi sederhana yang bisa saya terapkan nanti. Saya coba dulu. Kemudian saya siapkan, baru saya cobakan di kelas. Mungkin itu yang terbayang dalam waktu dekat ini, Bu Yet. Bagus, bagus sekali ya rencananya ini ya. Mudah-mudahan nanti rencana Pak Rudi ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Mudah-mudahan nanti anak dengan news breaking ini anak bisa belajar lebih fokus lagi ya Pak Rudi. Ya. Baik Pak Rudi, sekarang apa komitmen Pak Rudi dalam menjalankan rencana ini? Nah, jadi komitmen saya, jadi saya setelah menyiapkan bahan-bahan tadi, kemudian saya atur waktu pelaksanaannya. Jadi paling lambat nanti pertemuan berikutnya itu sudah mulai saya terapkan. Kemudian untuk mengukur berhasil tidaknya, saya kasih rentang waktunya
Ya sekitar 1 bulan lah Bu ya. Nanti kalau tidak berhasil mungkin saya cari lagi apa bentuk-bentuk solusi lain ya sambil berjalan waktu. Kemudian juga saya minta nanti ada rekan membantu. Itu Bu ya. Jadi sekarang komitmen Pak Rudi dalam waktu dua bulan ya? 1 bulan 1 ya bulan. Pak Rudi? Ya, 1 bulan insya Allah rencana Pak Rudi ini bisa berjalan lancar. Anak bisa fokus lagi dalam belajar gitu ya Pak Rudi. Ya Bu ya. Ya, bagus sekali, mantap sekali apa yang diharapkan oleh Pak Rudi. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Baik Pak Rudi, sekarang siapa saja kira-kira yang bisa yang bisa membantu Pak Rudi dalam menjalankan komitmen tadi ya, siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Rudi ya supaya nanti komitmen ini bisa berjalan gitu Pak Rudi. Ya, yang pertama tentu rekan semapel yang ada di sekolah dulu Bu ya. Saya bertanya dulu kepada ibu-ibu di sekolah saya itu yang mengajar sebelumnya tentang mungkin gimana sih karakteristik siswa yang ada itu. Kemudian juga saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru itu bagaimana cara membuat fokus siswa belajar. Kemudian juga saya akan bertanya juga dengan rekan-rekan dari sekolah lain seperti Bu Rina, Bu Rita ya yang sama sedang CGP sekarang ini. Saya minta bantuan mereka juga dan juga saya ajak siswa itu diskusi yang memang betul-betul bisa fokus. Jadi dari sebagian itu kan ada yang fokus ya. Nah, gimana sebenarnya mereka melihat diri mereka dan teman-teman mereka itu sampai bisa fokus dan tidak. Itu Bu ya. Oh iya, berarti nanti Pak Rudi akan ibaratnya kolaborasi nih ya Pak Rudi ya. Ya, mencoba kolaborasi dengan kepala guru, dengan rekan CGP. Nah, itu apanya ya Pak Rudi. Baik, sekarang Ya. kira-kira kapan rencananya akan Bapak laksanakan apa ini tindak lanjut dari pembicaraan kita hari ini? Kapan akan Bapak lakukan? Ya, rencananya buat mulai pertemuan berikutnya sekarang hari apa? Sekarang hari Senin ya. Saya masuk lagi hari Kamis. Nah, hari Kamis yang mulai cobakan. Ya, saya cobakan dulu di satu kelas. Jadi saya ada mengajar 3 kelas. Nanti dari pengalaman satu kelas itu saya coba untuk 2 kelas lainnya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, nanti akan saya lihat bagaimana perkembangannya selama 1 bulan. Jadi memang ini harus segera dilaksanakan kayaknya Bu Yat ya. Kalau ditunda-tunda nanti takutnya bisa lupa. Iya Pak Rudi. Ya bagus sekali ya. Berarti Pak Rudi udah semangat ini nampaknya ya Pak Rudi ya. Udah semangat mau melaksanakan rencana ini. Mudah-mudahan nanti setelah adanya pembicaraan kita hari ini, coaching kita hari ini, dengan apa yang Pak Rudi sampaikan tadi, sudah ada rencananya, sudah ada tindak lanjutnya, kemudian Pak Rudi sudah merencanakan kolaborasi semuanya. Mudah-mudahan nanti apa yang Pak Rudi inginkan bisa tercapai. Dan saya pun sangat senang Pak Rudi hari ini bisa berbagi dengan Pak Rudi, sangat senang sekali ya dengan apa yang percakapan yang kita lakukan pada hari ini. Mungkin itu ya Pak Rudi ya, yang ya mungkin itu yang yang kita ambil hikmahnya hari ini, bahwa Pak Rudi nanti akan membuat rencana-rencana supaya murid kita itu fokus dalam pembelajaran. Kemudian ada kolaborasinya, ada strateginya. Terima kasih ya Pak Rudi atas percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Yet. Jadi sebenarnya sayang terima kasih harusnya sama Bu Yet sudah meluangkan waktunya berbagi cerita dengan saya pada sore hari ini. Jadi setelah bercerita dengan Bu Yet, saya merasa lega bisa menyampaikan unek-unek saya. Oke, terima kasih Bu Yet. Nanti kalau ada perkembangan dari rencana saya ini, saya akan eh, berdiskusi lagi dengan Bu Yet. Baik, Terima kasih Pak Bu Rudi, Yet. saya dengan senang hati Pak Rudi akan mendengarkan semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya percakapan kita ini, semua permasalahan yang kita hadapi di kelas bisa kita kita selesaikan bersama ya Pak Rudi. Ya, ya Bu Yet. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Bu Yet. Ya. Assalamualaikum Bu Rina, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Pak Rudi. Selamat sore juga Pak Rudi. Alhamdulillah saya hari ini sehat Pak Rudi. Lalu bagaimana dengan Pak Rudi? Apakah Pak Rudi sehat juga? Ya, Alhamdulillah sehat juga Bu Rina. Nah, baiklah Bu Rina, sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan atas kehadiran Bu Rina yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai sore ini. Nah, sesuai yang sudah kita sepakati, katanya kemarin Bu Rina ingin bercerita nih. Nah, kira-kira apa rencana Bu Rina yang mau diceritakan pada pertemuan ini? Oh iya Pak Rudi. Makasih banyak ya Pak Rudi telah meluangkan waktu untuk saya. Begini Pak Rudi, saya itu mempunyai masalah di kelas saya Pak Rudi akhir-akhir ini, yaitu minat baca anak murid saya itu agak rendah Pak Rudi. Jadi sehingga kemampuan literasi murid saya di kelas tersebut menjadi agak kurang Pak Rudi, seperti itu masalahnya. Oh, begitu ya. Jadi kemampuan literasi murid-murid Bu Rina itu kurang karena minat bacanya rendah ya. Iya Pak Rudi. Nah, lalu menurut Bu Rina, kira-kira tujuan pertemuan kita sore ini seperti apa? Pertemuan kita sore ini, saya menginginkan permasalahan saya tersebut dan mendapat solusinya dari Pak Rudi. Ya, sebenarnya solusinya saya yakin Bu Rina sudah pernah juga memikirkannya. Nah, sekarang kita coba bercerita ya. Nah, jadi Bu Rina itu ingin dapat solusinya. Ya, bukan begitu Bu Rina ya? Ya Pak Rudi, betul sekali Pak Rudi. Nah, kalau begitu, supaya pertemuan kita ini tidak ngambang ya, menurut Bu Rina, apa indikator keberhasilan dari pertemuan kita sore ini? Kalau menurut saya Pak Rudi, indikator keberhasilan untuk pertemuan kita hari ini, yaitu setelah berbincang-bincang dengan Pak Rudi nantinya, saya menginginkan mendapatkan ide dan solusi agar murid-murid saya tersebut memiliki minat baca yang tinggi, sehingga mereka mempunyai kemampuan literasi yang cukup bagus di kelas nantinya Pak Rudi. Begitu ya. Jadi Bu Rina ingin menemukan solusi ya, agar murid-murid Ibu nantinya memiliki minat baca yang tinggi, sehingga mereka mempunyai kemampuan literasi yang bagus gitu ya. Ya betul Pak Rudi. Nah, kalau begitu, kira-kira nih kalau seandainya eh, minat baca murid Bu Rina itu kita ukur menggunakan skala angka dari 1 sampai 10 ya. Nah, kira-kira minat baca murid Bu Rina sekarang itu berada di posisi berapa? Kalau dipikir-pikir sekarang Pak Rudi mungkin masih di posisi 5 Pak Rudi. Karena murid-murid saya tersebut memiliki minat baca yang rendah, hampir separuh dari murid saya tersebut Pak Rudi di kelas. Oh, begitu. Jadi nanti tentu ingin ditingkatkan ya. Nah, kira-kira posisi berapa yang Bu Rina inginkan setelah percakapan dengan murid Bu Rina itu? Oh,
Jadi kalau yang saya inginkan setelah kita melakukan percakapan ini Pak Rudi, saya menginginkan posisi anak murid saya tersebut berada di angka 8 lah Pak Rudi. Karena menurut saya, jika posisi anak murid saya tersebut di angka 8, maka sebahagian besar dari murid saya tersebut memiliki minat yang tinggi di dalam membacanya. Supaya maka dari minat baca yang tinggi tadi, dari kawan-kawannya tadi Pak Rudi, maka minat baca yang kecil bisa menjadi, saya rasa bisa termotivasi untuk memiliki minat baca yang lebih tinggi yang dilihatnya dari teman-temannya tersebut Pak Rudi. Iya, iya betul ya Bu Rina. Jadi kalau murid kita itu bersama-sama, yang sudah termotivasi ini nanti bisa memotivasi kawan-kawannya yang sebagian kecil yang lain itu ya Bu Rina ya. Nah, Iya. jadi kalau saya simak tadi, Bu Rina ingin minat baca yang di posisi 5 itu menuju ke posisi 8 ya Bu Rina. Jadi kira-kira apa kekuatan yang Ibu Rina miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya Pak Rudi, saya menginginkan angka 8 Pak Rudi. Mungkin kekuatan yang saya miliki saat ini adalah murid-murid saya Pak Rudi. Sebab mereka adalah murid-murid yang memiliki motivasi yang kuat untuk berubah Pak Rudi. Iya, iya, ya. Berarti sudah Bu Rina lihat ya, atau sudah mungkin diajak berdiskusi juga murid-muridnya ya. Jadi sudah tahu ya. Jadi murid-muridnya bagus sekali ya, sudah ada keinginan. Nah, itu yang penting loh, keinginan untuk berubah, ada motivasi yang kuat. Kira-kira peluang itu mungkin tidak dapat Bu Rina ambil langsung. Kalau peluang tersebut mungkin bisa saya dapat dengan memanfaatkan kekuatan tersebut Pak Rudi, kekuatan dari murid-murid saya tersebut. Kemudian saya akan membuat apa namanya ini Pak Rudi, saya akan membuat contohnya pojok baca di kelas yang akan saya laksanakan, kemudian memanfaatkan perpustakaan untuk meminjam buku-buku yang ada di sana. Kemudian selain itu, saya juga akan menambahkan koleksi buku untuk dibaca anak nantinya di kelas saya nantinya Pak Rudi. Bagus sekali. Rupanya sudah ada banyak sekali ide dari Bu Rina rupanya ya. Nah, dari ide tadi itu, kira-kira nih ada enggak hambatan bagi Bu Rina untuk melakukan tindakan atau ide-ide tadi dalam mencapai tujuan kita awal tadi nih? Ada enggak Bu Rina? Kalau menurut saya, kalau hambatan sih mungkin ada Pak Rudi ya. Misalnya konsisten saya di dalam melakukan untuk meningkatkan literasi anak saya tersebut. Kemudian di sini juga ada hambatannya mungkin manajemen waktu saya yang Pak Rudi, pelaksanaannya itu. Iya, 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 iya. Saya paham itu kondisinya Bu Rina ya. Nah, kemudian dari hambatan tadi, kira-kira apa solusi yang bisa Bu Rina lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Untuk mengapa hambatannya tadi Pak Rudi ya. Mungkin yang pertama saya akan meluangkan waktu saya terlebih dahulu, misalnya di dalam mendekorasi pojok baca di kelas saya. Kemudian pojok baca tersebut yang saya buat tadi itu, saya akan membuatnya semenarik mungkin agar murid-murid saya menjadi lebih termotivasi untuk membaca dengan melibatkan murid-murid saya tersebut Pak Rudi. Ya, 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 ya. Jadi betul sekali ya Bu Rina ya. Kalau seandainya kita ajak murid-murid, pasti mereka lebih termotivasi ya. Kemudian meluangkan waktu untuk mulai mendekorasi pojok baca di kelas menjadi lebih menarik agar murid-murid itu termotivasi. Nah, juga kalau murid-murid terlibat, pasti mereka lebih senang ya, lebih termotivasi lagi. Nah, kira-kira nih Bu Rina berikutnya,
Apa rencana konkret dari Bu Rina untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Untuk mencapai tujuan ya Pak Rudi ya. Menurut saya sih Pak, ada beberapa alternatif rencana yang bisa saya terapkan untuk meningkatkan minat baca murid saya tersebut Pak Rudi. Salah satunya yang tadi saya sebutkan yaitu mendekorasi pojok baca secara semenarik mungkin tadinya Pak Rudi, kemudian menambah koleksi buku-buku cerita fiksi di kelas saya, kemudian membuat jurnal baca untuk murid-murid saya di kelas, atau saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dalam artinya saya akan bertukar pikiran dengan teman saya tersebut untuk membuat pojok baca dan memancing minat murid-murid untuk membaca. Kemudian saya juga akan saling bertukar pengalaman dengan teman sejawat saya tersebut, Pak Rudi. Seperti itu, Pak Rudi. Nah, bagus sekali ya ide dari Bu Rina ini kalau saya dengar. Nah, jadi kalau begitu, saya hitung ada 1, 2, ada 4 nih rencana Bu Rina. Yang pertama tadi mendekorasi pojok baca semenarik mungkin. Kemudian tadi apa lagi? Menambah koleksi buku-buku cerita fiksi ya. Nah, kemudian yang menarik juga ini juga membuat jurnal baca murid ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi berkolaborasi. Nah, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bertukar pikiran. Nah, dari 4 itu kira-kira mana yang menjadi prioritas Bu Rina nih? Jadi saya pikir Pak Rudi, saya juga memiliki prioritas di dalam kegiatan saya nantinya Pak Rudi, yaitu sebagai menambah koleksi buku-buku cerita fiksi dan membuat jurnal baca bagi murid-murid saya. Itu prioritas utama saya nantinya Pak Rudi. Sebab dengan hal itu saya bisa mengontrol murid-murid saya tersebut, apakah mereka sudah membaca buku di hari itu atau belum, seperti itu Pak Rudi. Iya, berarti itu ya keuntungan dari jurnal itu ya, jadi bisa mengontrol siswa. Nah, tentu dalam menjalankan itu nanti ada kiat-kiat atau trik-trik Bu Rina dalam menjalankan. Kira-kira apa strategi yang akan Bu Rina tempuh dalam menjalankan rencana tadi? Strateginya Pak Rudi ya. Mungkin strategi di awal saya bisa mencari bentuk jurnal baca untuk murid di kelas 4 SD. Misalnya contohnya akan saya lihat di Google. Kemudian saya juga akan mencari cerita-cerita fiksi nantinya di internet untuk menambah koleksi di kelas saya tersebut, Pak Rudi. Oh iya Bu Rina. Nah kira-kira dari segi waktu, gimana jangka waktunya Bu Rina? Dari segi waktu ya Pak Rudi. Kalau dari segi waktu, saya targetkan sih sekitar akhir bulan ini juga sudah tercapai ya Pak Rudi, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya Bu Rina ya. Nah, kemudian jika sudah ditetapkan waktunya, tentu harus ada ukuran keberhasilannya ya Bu Rina. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Rina? Menurut saya sih ukuran keberhasilannya itu adalah nantinya ada terlihat perubahan kemampuan membaca murid-murid saya nantinya Pak Rudi. Kemudian di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan cerita yang dibacanya nanti Pak Rudi. Iya. Baik Bu Rina. Kemudian dari rencana tadi, bagaimana komitmen Bu Rina terhadap rencana aksi Bu tersebut? Kalau komitmen saya ya pasti saya akan menerapkan rencana tersebut Pak Rudi. Ya pasti ya Bu Rina ya akan dilaksanakan ya. Nah kalau sudah pasti ini kapan mau dimulainya? Secepatnya Pak Rudi, insya Allah hari ini kita sudah melakukan perbincangan Pak Rudi. Mungkin besok saya akan memulainya Pak Rudi.
Dan mudah-mudahan minggu depan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak saya nantinya Pak Rudi. Iya ya, bagus sekali Bu Rina ya, supaya tak lama-lama nanti ya. Nah, Iya, terus Pak Rudi. untuk menjaga komitmen tersebut, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Rina yang bisa Bu Rina percayakan ini? Saya rasa yang dapat membantu saya ya rekan sejawat saya lah Pak Rudi di sekolah saya tersebut. Namun rekan-rekan itu bagi yang di jam kosongnya nanti Pak Rudi. Nanti kalau di jam Iya. kosong dia bisa membantu saya nanti di kelas. Kemudian selain dari rekan sejawat saya tadi, saya juga akan mungkin dibantu oleh murid-murid saya di kelas tersebut Pak Rudi. Iya Bu Rina. Nah, nampaknya ini sudah jelas sekali rencana Bu Rina untuk meningkatkan minat baca muridnya di kelas ini ya. Dan nampaknya kita sudah sampai juga di akhir bincang-bincang kita sore ini ya Bu Rina ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Rina simpulkan dari percakapan kita sore ini? Ya Pak Rudi, mungkin pada percakapan kita sore hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa saya akan meningkatkan minat baca anak murid saya di kelas dengan cara yang pertama yaitu saya akan melakukan atau membuat pojok baca di kelas saya tersebut. Kemudian saya akan membuat jurnal baca anak murid saya. Kemudian saya juga akan menambah koleksi buku-buku yang ada nantinya di kelas saya. Seperti buku cerita fiksi tadi. Kemudian kegiatan ini akan saya mulai besok agar dimanfaatkan minggu depan nantinya Pak Rudi. Seperti itulah kesimpulannya mungkin yang dapat saya ambil dari percakapan kita pada sore hari ini Pak Rudi. Iya ya, baik Bu Rina. Saya juga sudah nggak sabar nih pengen dengar cerita praktek baik Bu Rina selanjutnya. Iya Pak Rudi. Nanti setelah saya mempraktikannya Pak Rudi, saya akan kabari Pak Rudi lagi, insya Allah bulan depan. Kalau seandainya sudah terjadi apa yang telah saya rencanakan ini, saya akan menghubungi Bapak kembali Pak Rudi. Apakah Pak Rudi mau nantinya membantu saya lagi Pak Rudi? Iya, siap Bu Rina, aman tuh Bu Rina. Saya tunggu kabar dari Bu Rina nanti. Iya Pak Rudi. Baik Pak Rudi, terima kasih banyak atas waktu yang telah Pak Rudi berikan kepada saya. Akhirnya setelah percakapan kita pada sore ini, saya merasa lega Pak Rudi bercerita-cerita dengan Pak Rudi. Kemudian terima kasih banyak juga Pak Rudi Pak untuk sore hari ini. Selamat sore Pak Rudi. Ya, sama-sama Bu Rina. Selamat sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.